Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami dalam Todi Petra Channel. Salam sejahtera untuk kita semua penonton setia Todi Petra Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai, masih dalam sesi budidaya semangka, kita akan membahas mengenai cara mengatasi gulma agar tidak mengganggu pembuahan dan pertumbuhan budidaya semangka. Dan bagaimana cara pengaplikasian herbisida ini agar tidak mempengaruhi tanaman semangka kita. Tetap saksikan video ini sampai habis, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial kita masing-masing untuk teman-teman yang lain yang ingin belajar budidaya semangka. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baik teman-teman, seperti yang kita bahas di awal tadi, pembahasan kita pada video kali ini yaitu mengenai cara mengatasi gulma pada budidaya semangka agar tidak mempengaruhi pertumbuhan dan pembuahan budidaya semangka. Kenapa gulma ini harus dibasmi? Karena pada gulma atau rumput-rumput liar seperti ini bisa bersarang ulat-ulat yang dapat mengganggu pertumbuhan dan pembuahan budidaya semangka. Selain itu juga hama-hama yang lain seperti walang sangit dan hewan-hewan lain yang dapat mengganggu pertumbuhan budidaya semangka. Jadi herbisida yang kami gunakan di sini adalah Gramason. Ini bukan iklan ya, tapi memang ini yang kami gunakan. Kenapa ini kami gunakan? Karena Gramason ini hanya berpengaruh tidak sampai ke urat. Dia hanya membunuh tanaman dari atas saja. Jadi kalau sempat, misalkan kita tidak sengaja mengenai tanaman budidaya semangka, hanya akan timbul bercak saja pada budidaya semangka. Tapi kalau kita gunakan yang lain, yang proses pembasmiannya, herbisida yang kita gunakan, dia berpengaruh sampai akar, itu berpengaruh pada budidaya semangka kita. Apabila tidak sengaja mengenai tanaman semangka kita, tanaman semangka kita bisa keriting dan pertumbuhan semangka kita bisa terganggu. Seperti tanaman kerdil dan tidak akan berkembang lagi. Jadi usahakan herbisida yang digunakan adalah herbisida yang membunuh gulma hanya pada bagian atasnya saja. Itu untuk herbisida yang digunakan. Selanjutnya ada perekat. Untuk perekat sendiri itu terserah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang penting bisa merekatkan dan meratakan pestisida. Ini gunanya apabila setelah kita menyemprot hari hujan, maka herbisida yang kita semprotkan tetap bertahan pada gulma yang kita semprot. Untuk takaran herbisida sendiri, untuk Gramason ini kami menggunakan takaran 100 ml per 15 liter air. Jadi 100 ml dan diaduk ke air terlebih dahulu. Ini air ini sudah kita campur dengan perekat dan perata pestisida tadi. Perekat ini kami gunakan 1 sendok makan untuk 15 liter air. Jadi diaduk sebelum kita campur keseluruhnya dengan air. Baik, setelah kita aduk dan kita masukkan ke tangki tank, pengaplikasian herbisida ini untuk membasmi gulma-gulma seperti ini, yaitu pada umur semangka 3 minggu setelah tanam. Jadi pengaplikasian herbisida ini tidak akan berpengaruh terhadap budidaya semangka kita. Apabila semangka telah menjalar, baru kita melakukan penyemprotan pada gulmanya, tentu akan mengenai tanaman budidaya semangka kita. Selain itu, trik untuk mengatasi agar semangka kita tidak terkena herbisida adalah
kepala semprot itu dikasih pembatas agar air tidak terlalu mengembang dan mengenai budidaya semangka kita. Seperti ini. Aplikasiannya yaitu seperti ini. Jadi usahakan menyemprotnya rendah saja. Pas di tepi peta, arahkan kepala semprot ke arah peta jalar. Jangan sampai mengarah ke tanaman semangka kita. Selain bedengan jalar yang kita semprot dengan herbisida, kita juga perlu menyemprot parit pada tanaman budidaya semangka. Caranya sama. Kalau pada bedengan jalar tadi arahnya ke arah bedengan jalar sebelah kiri, kalau di sini arahkan ke parit dengan membelakangi tanaman budidaya semangka. Baik teman-teman, demikianlah video kita pada kesempatan kali ini, yaitu cara mengatasi gulma pada budidaya semangka agar tidak mempengaruhi proses pembuahan dan pertumbuhan pada budidaya semangka. Bagi yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe agar channel ini semakin terus berkembang dan selalu berusaha memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tekan juga tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Todi Petra Channel apabila Todi Petra Channel men-upload video-video terbaru lainnya. Dan juga share dan juga komen, like dan share video ini ke media sosial kita masing-masing agar teman-teman yang lain yang ingin belajar budidaya semangka dapat belajar budidaya semangka dari channel kami ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.